Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Rekaman kamera pengawas merekam aksi kawanan pencuri yang membawa kabur 2 sepeda motor milik penjaga kedai kopi di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang. 2 pelaku tampak mengenakan hoodie, memantau situasi sebelum masuk ke area parkir. Mereka diduga merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan alat khusus. Salah satu pelaku terlihat membawa senjata tajam saat beraksi. Aksi pencurian terjadi saat pemilik motor yang juga penjaga kedai tengah beristirahat bersama rekannya. Mereka sempat mendengar suara mesin motor menyala dan bergegas keluar, namun para pelaku keburu melarikan diri. Kawanan ini berjumlah 3 orang, 2 pelaku masuk ke halaman kedai, sementara 1 lainnya berjaga di luar. Aku baru dengar pas suara motor hidup, jadi langsung keluar, nggak taunya mereka sudah kabur duluan, nggak bisa terkejar lagi. Itu jam berapa Mas? Jam 2.55 kan. Ada berapa? 2 motor yang Honda Beat semua. Honda Beat semua ya? Iya. CCTV katanya sempat diputarnya yang di depan ya? Iya, yang CCTV diputar yang di depan. Biar nggak nyorot ke pelaku ya? Iya, nggak kelihatan. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Rekaman CCTV turut diserahkan sebagai bukti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sekolah rakyat menjadi wujud ikhtiar negara membuka jalan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini menyasar mereka yang selama ini terpinggirkan dari akses sekolah formal. Di Sumatera Selatan, Sentra Budi Perkasa milik Kementerian Sosial yang berlokasi di Jalan Sosial, Kilometer 5 Palembang, menjadi salah satu titik pelaksanaan. Meski 4 ruang belajar masih dalam tahap renovasi, 100 siswa telah terpilih mengikuti program ini. Mereka berasal dari keluarga berpenghasilan sangat rendah, masuk dalam kategori desil 1 dan 2. Seleksi dilakukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi, dengan prioritas bagi kelompok miskin ekstrim. Sudah 100 anak dan kemarin awalnya dari 130, terus kemudian dilakukan verifikasi lapangan, ada yang kemudian dinyatakan tidak layak gitu ya, karena kondisi ekonominya lebih bagus lah seperti itu. Nah, dari 105 yang dilakukan kompetisi dan wawancara, akhirnya didapatkan 100. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong setiap kabupaten dan kota segera mengusulkan lokasi tambahan untuk penyelenggaraan program ini. Di Lahat dan dari kabupaten lain juga sudah diminta mengusulkan lokasi untuk sekolah rakyat ini, untuk kemudian nanti akan disurvei oleh Kemensos untuk dilihat sesuai persyaratan, kemudian insya Allah akan di-approve untuk sekolah rakyatnya. Berapa Pak yang tadi dari Lahat yang sudah? Yang Lahat itu ada 1 dan semua kabupaten juga didorong untuk mengusulkan. Kalau yang provinsi ada 2. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi jembatan keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wajah pasar 16 Ilir Palembang semakin terpantau. 3 kamera pengawas baru dipasang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang di titik strategis, area parkir mobil, pos terpadu Satpol PP, dan simpang lorong pasar. Sebelumnya 1 kamera lebih dulu terpasang di dermaga 16 Ilir. Tak sekedar merekam lalu lalang, kamera ini bertugas memantau ketertiban, mulai dari persoalan sampah hingga pedagang kaki lima yang kerap melewati batas. Kedepan pemantauan serupa akan diperluas ke sejumlah titik lain di kota. Diskominfo juga tengah merancang kerjasama bersama Kementerian Perhubungan, Dishub, dan Polrestabes Palembang untuk memperkuat sistem pengawasan bersama. Khusus yang di 16 ya, itu kita memantau perapian pasar dan memantau keamanan pasar 16 itu sendiri. Supaya pedagangnya, kerapian pedagangnya, yang jelas ke depan Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota maupun Sekda itu akan bisa memantau seluruh kegiatan. Mungkin dalam 1 bulan ini selesai semua, karena memang semua proses pemasangan sekarang tiang dan sudah kita pasang, dan tinggal narik listrik dan FO-nya aja.
Warga menyambut baik kehadiran kamera pengawas, meski keberadaan petugas di lapangan tetap dibutuhkan sebagai garda terdepan penegakan aturan. Ya paling tidak istilah itu ada pencegahan, nah itu ada pengawasan, bagus itu. Cuman itulah jembatan itu kalau seandainya ada terjadi hal yang diinginkan itu, jangan cuma neninya baik itu kan, harus ada tindakan tegas. Jadi kalau bisa banyak lagi lah CCTV-nya di sudut-sudut kota itu. Apalagi di 16 ini kan rawan curanmor. Perlu Kak, karena ini kan banyak wong dari luar Palembang pasti. Perlu arahan kemana. Jadi peran petugas tuh penting lah Kak buat ngarah ke pendatang baru yang datang di Palembang. Dengan langkah ini, Palembang menapaki harapan baru kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi warganya. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memanfaatkan waktu yang ada dulu MC. PT Cahaya Sumsel United resmi mengakuisisi Persika Subang dan mengganti nama klub menjadi Sumsel United. Klub ini juga memindahkan markas ke kota Palembang dan siap berlaga di Liga 2 musim ini. Sebagai kontestan baru, Sumsel United resmi diperkenalkan ke publik Sumatera Selatan. Manajemen turut memperkenalkan logo dan jersey yang akan digunakan selama kompetisi. Untuk memperkuat tim, manajemen menunjuk pelatih Nil Maizar sebagai nahkoda utama. Pengalaman Nil di berbagai klub tanah air menjadi harapan besar dalam membentuk tim yang kompetitif. Ini tim Sumsel ini kan tim yang baru. Tapi di segi manajemen, mereka punya semangat yang luar biasa untuk menjadi terbaik. Ini luar biasa ini. Kita dengan announce untuk menjadi head coach aja dengan cara yang sangat luar biasa kan, amazing lah kan. Jadi memang yang penting yang saya bilang tadi pilarnya. Tim itu bagus kalau quality of manajemennya bagus, quality of coach-nya bagus, quality of player-nya bagus, quality of programnya bagus. Jadi untuk membungkus itu quality of player-nya dulu. Pemainnya ada nggak bagus, kalau nggak berkualitas nggak bisa juga. Kehadiran Sumsel United diharapkan bisa membangkitkan kembali gairah sepak bola di Sumatera Selatan, sekaligus menjadi wadah bagi talenta lokal untuk berkembang. Nah, harapan saya dengan munculnya Sumsel United ini akan lebih menggelorakan lagi bagi semangat para pemuda kita untuk dapat punya kebanggaan dan ikut berkecimpung. Jadi tadi manajer sudah menyampaikan bahwa ini terbuka untuk warga Sumatera Selatan, para pemuda yang punya bakat sesuai dengan kualitas yang diharapkan di Sumsel United ini akan ditampung. Latihan perdana Sumsel United dijadwalkan berlangsung di Palembang pada akhir Juni mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Palembang kembali menjadi saksi semangat muda dalam seni bela diri. Sebanyak 200 atlet taekwondo dari 5 provinsi, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung beradu teknik dan ketangguhan di ajang Best of the Best 2025, sebuah kejuaraan yang memperebutkan piala bergilir ITF Sumatera Selatan. Digelar sebagai pencarian bakat menuju Pekan Olahraga Rekreasi Nasional, kejuaraan menjadi panggung awal bagi taekwondo muda untuk unjuk kemampuan. Sumsel sebagai tuan rumah menurunkan sejumlah taekwondo dari berbagai dojang atau perkumpulan. Jadi target tahun ini, kita ini adalah pemanasan sekaligus menetapkan hasil penyelesaian untuk Kepornas tahun 2025 ini yang akan diselenggarakan Juli nanti di NTB. Target kita ya lebih berhasil lagi dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu taekwondo ITF baru mendapatkan 1 perunggu. Ya, target kita lebih dari itu tahun ini. Lebih dari sekedar meraih medali, kejuaraan ini menjadi ajang penjaringan bibit potensial yang akan mewakili provinsi dalam ajang Fornas mendatang. Menciptakan generasi-generasi muda yang mempunyai potensi khususnya di bidang olahraga. Sehingga diharapkan dengan katakanlah keaktifan berolahraga, para generasi muda ini dapat katakanlah meninggalkan kegiatan-kegiatan yang kurang positif. Atmosfer kompetisi dipenuhi semangat sportivitas dengan setiap peserta menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap laga. Nambahin prestasi aja sih. Prestasi. Terus apa lagi? Ada yang lain? Buat kalau menang juara atau sertifikatnya bisa jadiin nambahin tes SNBP. Emang sekarang kelas berapa?
baru kelas 10. Ya ngumpulinnya jadi dari kelas 10 dulu. Nanti banyak mungkin itu bisa nambahin biar prestasinya bisa masuk SNBP. Dengan dukungan pemerintah kota dan pengurus provinsi ITF Sumsel, ajang ini diharapkan melahirkan generasi taekwondo yang tangguh, berprestasi, dan mampu bersaing di level lebih tinggi. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Akibat aksinya mencuri seekor kambing, pelaku pencurian di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah ini menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Tak hanya itu, warga juga membakar 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Diketahui selain melancarkan pencurian pada Selasa dini hari kemarin, pelaku juga dengan tega membacok satu keluarga pemilik kambing hingga mengalami luka serius. Maling-maling kami, orang masih sedang belago. Anak ambo tuh minta tolong, wah, ku bantulah di sini. Enggak ku bantu kelak mati. Lepas ambo dari kandang lari lah yang maling itu. Sampai di sini, digebukin lah yang inilah. Satu orang yang dapat artinya, Pak? Pencurinya itu. Dia itu. lah, makanya dia itu pisau itu yang ngeri itu. Pelaku beraksi tak seorang diri, melainkan dibantu satu pelaku lainnya yang kini dalam pengejaran. Usai tak berdaya, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi untuk melanjutkan proses hukum penjara. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sejak Januari hingga awal Juni 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 627 kasus gigitan hewan penular rabies. Kasus terbanyak berada di Kota Bengkulu yang mencapai 96 kasus, yang rata-rata disebabkan oleh gigitan hewan anjing. Masyarakat diminta meningkatkan kesadaran diri dengan langsung mendatangi fasilitas kesehatan jika digigit hewan penular rabies agar segera mendapat penanganan medis. Kita sudah melakukan untuk teman-teman di pasien kes di puskesmas, tentunya untuk pencegahan dari penyakit rabies itu dilakukan imunisasi vaksin anti rabies ya, kepada penderita yang digigit oleh hewan pembawa rabies itu. Nah, ini yang terbanyak di Kota Bengkulu, ada 96. Untuk mengantisipasi kasus positif rabies, pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menyiapkan sebanyak 1.990 vial vaksin rabies untuk hewan. Selain itu, juga disiapkan serum anti rabies untuk masyarakat yang terkena gigitan. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu membuat kebijakan pemotongan gaji aparatur sipil negara sebesar 2,5% untuk zakat profesi. Nantinya, zakat tersebut akan langsung dipotong dari gaji yang diterima ASN dan bersifat wajib bagi seluruh ASN beragama Muslim di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu. Kebijakan itu diambil untuk memaksimalkan penerimaan zakat yang dikelola Basnas Provinsi Bengkulu. Program ini akan menyasar setidaknya 9.000 ASN dengan proyeksi zakat profesi yang terkumpul mencapai 12 miliar rupiah per tahun. 0,5% ya kepada seluruh ya tenaga ASN Provinsi Bengkulu. Nah, dan ini sudah kita sosialisasikan dan sudah kita buat surat edarannya ke seluruh jajaran OPD ya, termasuk PT-PT yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Dan kemarin juga kita sampaikan ya bagi ASN ya, kita akan segera mulai.
Kebijakan ini sendiri masih dalam tahap sosialisasi ke seluruh ASN sebelum diberlakukan. Bayazir Al-Rayhan, Kompas TV Bengkulu. Tim unit Reskrim Polsek Marosebo menangkap 3 orang pelaku pencuri benda kuno, memiliki sejarah di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Pelaku saat mencuri di malam hari. Sebelumnya petugas melakukan pengintaian selama berhari-hari. Akhirnya berhasil menangkap 3 orang pelaku yang diduga melakukan pencurian benda kuno yang bersejarah di Candi Gumpung, Kompleks Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Ketiga pelaku tidak dapat mengelak kedapatan melakukan pencurian benda antik di kawasan cagar budaya terbesar di Asia Tenggara itu. Selain ketiga pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti lainnya, metal detektor seharga Rp24 juta, 1 buah sekop dan senter. Sebelumnya pelaku telah berhasil menjarah barang antik bernilai sejarah di kawasan Candi Muaro Jambi. Aksi pencurian benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi ini diduga kerap terjadi dan sudah sangat meresahkan. Setelah ditangkap, pelaku beserta barang buktinya diserahkan polisi ke penyidik PPNS Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi guna proses hukum lebih lanjut. Di mana kelompok ini menggunakan beberapa alat untuk mencari harta karun dengan menggunakan alat detektor, metal detektor, sekop, dan juga senter dalam kawasan yang itu dijaga dan harus dilindungi oleh negara. Dan di sini kami unit Reskrim melakukan penyergapan di mana pada hari Rabu tanggal 4 Juni jam 3 pagi. Dan alhamdulillah mereka kita tangkap. Dan selanjutnya sekarang kita sudah melakukan penyerahan kepada pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya agar ini dilakukan penyidikan buat mereka selanjutnya. Penyidik PPNS BPCB Jambi diharapkan dapat mengungkap kasus ini lebih dalam guna mengetahui dalang utama serta pasar gelap penjualan barang kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi tersebut. Selain itu juga diharapkan kasus 3 pria yang diduga hendak mencuri benda kuno di kawasan Candi Muaro Jambi tersebut terus berlanjut hingga ke proses persidangan di pengadilan negeri. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Pencurian amplifier masjid di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, terekam kamera pemantau masjid. Pencurian di masjid ini sudah sangat meresahkan warga. Dari rekaman kamera pemantau, pelaku sendirian melakukan pencurian. Setelah berhasil mengambil amplifier masjid lengkap dengan mesin mixer, pelaku langsung kabur. Pencurian ini diketahui pengurus masjid saat menggunakan alat tersebut. Pencurian ini diketahui saat melihat kamera pemantau. Pengurus masjid tersebut langsung melaporkan ke polisi. Guna melakukan penyelidikan pencurian fasilitas masjid, sudah meresahkan warga di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi melakukan olah kejadian perkara. Cek Jaluku melaksanakan pengecekan adanya perkara pencurian ampli di masjid daerah Muara Kemang ini. Terus kami melakukan penyelidikan dan melihat rekaman CCTV terhadap pelaku mengambil dengan cara menggunting gembok yang ada di dalam kandang. Kerugian kurang lebih mencapai sekitar 5 juta rupiah. Sampai sekarang saat ini kami masih melakukan pengejaran dari hasil rekaman CCTV tersebut. Polisi menghimbau kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan lantaran banyaknya kasus pencurian di wilayah itu. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Meski sudah 2 kali masuk penjara, residivis berinisial Z warga Langkapura, Bandar Lampung kembali harus ditangkap polisi usai melancarkan aksi pembobolan sebuah rumah. Dari aksinya ini, pelaku menggasak 2 unit sepeda motor dan 2 unit ponsel genggam dari rumah korban. Polisi menyebut pelaku yang tanpa rasa kapok ini beraksi dengan dibantu 3 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran. Sudah kita lakukan upaya penahanan.
para pelaku memasuki rumah korban dengan cara merusak kunci gembok pintu besi bagian samping kiri rumah korban, kemudian memanjat tembok samping kanan rumah korban. Setelah itu berhasil masuk dan mengambil barang-barang milik korban tadi. Dari hasil pemeriksaan, ini memang spesialis pencurian dengan pemberatan di rumah atau ruko. Barang curian dijual pelaku yang hasilnya digunakan untuk berfoya-foya. Kini atas perbuatannya, pelaku harus kembali mendekam ketiga kalinya di sel tahanan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. 8 orang panitia atau pengurus mahasiswa ekonomi pencinta lingkungan Universitas Lampung memenuhi panggilan penyidik Polda Lampung pada Selasa kemarin. Pemeriksaan dilakukan setelah diterimanya laporan atas meninggalnya Pratama Wijaya Kesuma, mahasiswa Unila yang diduga alami penganiayaan usai mengikuti Diksar Mahapel yang digelar pada November 2024 lalu. Sini aja, Mas. Melalui kuasa hukum, total ada 11 orang panitia Mahapel yang dipanggil, namun 3 diantaranya berhalangan lantaran sakit. Ya, yang pasti itikat kami baik, ya kan. Kami ingin menerangkan perkara yang sudah beredar, artinya kami membawa data, dokumen yang memang akan kami keluarkan juga hari ini, dan ini permintaan dari pemanggilan hari ini juga. Seperti dokumen perjalanan, dokumen izin dan lain-lain, dan juga ada buku besar Mahapel, sejarah Mahapel, dan ada rekam medik dari saudara Paris ya. Selain memenuhi panggilan pemeriksaan, Mahapel Unila juga menyerahkan sejumlah dokumen terkait kegiatan pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pencinta lingkungan Universitas Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Suasana asrama haji Sumatera Selatan pada Sabtu 14 Juni 2025 diselimuti haru. Rinai hujan pagi itu mengiringi jemaah haji kloter 2 debarkasi Palembang tiba di aula asrama haji. Wajah lelah mereka tak menyembunyikan rasa syukur dan lega usai menunaikan ibadah di Tanah Suci. Dari 369 jemaah Sumatera Selatan asal Palembang, Musi Banyu Asin, dan 4 Lawang yang tiba pagi itu, sebagian disambut keluarga dengan pelukan yang nyaris tak terputus. Tangis pun pecah di pelataran asrama haji. Humas PPIH Debarkasi Palembang Abdul Kudus Fitriansyah menyebutkan kloter 2 berangkat dan kembali lengkap. PPIH Debarkasi Palembang menyiapkan tempat transit 1 malam di asrama sebelum mereka kembali ke daerah asal. Untuk jemaah dari 4 Lawang dan Musi Banyu Asin, Panitia Haji Kabupaten telah menyiapkan bus untuk membawa ke daerah masing-masing. Sementara jemaah asal Palembang langsung dijemput keluarganya. Tapi ada juga yang sedang diperiksa kesehatannya oleh tim Balai Kekarantinaan Kesehatan, dan mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya, mudah-mudahan tidak ada yang sakit sehingga semua bisa kembali ke rumah masing-masing. Asrama Haji Debarkasi Palembang sebenarnya menyiapkan fasilitas akomodasi kamar bagi jamaah yang ingin transit atau menginap, tetapi memang biasanya untuk jemaah haji daerah ini biasanya sudah langsung akan dibawa pulang ke daerahnya masing-masing. Di antara riuh haru dan tawa, 1 jemaah pria berusia 86 tahun harus dirujuk rumah sakit Siti Fatimah Palembang. Ia mengalami dehidrasi usai menempuh perjalanan panjang. Petugas medis yang siaga segera memberi penanganan sebelum membawanya ke rumah sakit menggunakan ambulans. Bagi para keluarga, kedatangan ini bukan sekedar penantian panjang yang terbayar, tetapi juga momen spiritual yang mendalam. Di antara pelukan dan doa, mereka menyambut para tamu Allah dengan cinta yang utuh, cinta yang telah diuji jarak, waktu, dan kerinduan. Rombongan jemaah Musi Banyu Asin dan 4 Lawang diberangkatkan menuju daerah asal dengan bus usai semua proses administrasi akhir di asrama haji.
Di sanalah kisah-kisah selama di Tanah Suci akan mulai dibagikan dari lorong tenda Mina hingga sunyi malam di Raudah. Sebuah perjalanan rohani yang telah usai, namun kenangannya akan terus hidup bersama air mata bahagia yang membasahi pelukan pagi itu. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sudah siap, jadi bis Belauno itu khusus kita peruntukkan yang jemaah. Sebanyak 368 jemaah haji kloter 1 debarkasi Palembang asal Kabupaten Oku Timur tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Jumat 13 Juni 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kepulangan mereka sempat mengalami keterlambatan dari jadwal semula pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Palembang, jemaah langsung menuju asrama haji Sumsel untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, pengambilan air zam-zam, dan sejumlah kegiatan lainnya sebelum melanjutkan perjalanan ke kampung halaman menggunakan bus. Penundaan kedatangan terjadi akibat salah satu jemaah Muhammad Ali meninggal dunia saat transit pengisian bahan bakar di Oman. Hari ini jadwalnya setelah schedule di 02.45 dini hari tadi. Namun demikian dikarenakan harus technical landing karena ada jamaah haji yang meninggal dunia sehingga mengalami delay sampai dengan tadi jam kurang lebih jam 04.50 baru landing. Untuk di prosedur memang ketika ada yang meninggal di dalam pesawat melakukan technical landing untuk melakukan evakuasi terhadap yang meninggal dunia. Selanjutnya dilanjutkan penerbangan kembali sehingga yang harusnya tadi jam 02.45 schedule-nya tadi ada keterlambatan sampai dengan di 04 kurang lebih 04.50. Karena meninggal di dalam pesawat sehingga harus melakukan technical landing atau divert yaitu di Bandara Moshat berada di Oman. Nah sehingga melanjutkan penerbangan kembali yang mengakibatkan keterlambatan penerbangan hari ini. Jadi secara Bandara Internasional Sultan Palembang sebenarnya tidak ada isu, tapi kembali lagi terkait dengan prosedur penerbangan yang dilakukan oleh Saudi Airlines yang harus tetap kita patuhi. Sebelumnya, kloter ini berangkat dengan total 370 jemaah, namun satu jemaah lainnya, Sugito, wafat di Mekah pada 17 Mei 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kloter pertama jemaah haji debarkasi Palembang tiba di tanah air melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 368 jemaah asal Kabupaten Oku Timur langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat tim dari Balai Karantina Kesehatan sebelum turun dari pesawat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat dan tidak membawa penyakit menular. Proses pemantauan dilanjutkan di Asrama Haji Sumatera Selatan. Jemaah yang mengalami gangguan kesehatan akan dikarantina sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selain itu, panitia penyelenggara ibadah haji Sumsel juga menyiapkan ruang istirahat, terutama bagi jemaah lanjut usia yang kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Dan tentu himbauan kita terutama kepada warga yang bahwa Bapak Ibu tidak membawa penyakit menular ke keluarga Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu dan masyarakat sekitar. Baik itu administrasi kesehatan. Sebelumnya, 2 jemaah dari kloter ini dilaporkan meninggal dunia, satu saat di Mekah pada 17 Mei 2025 dan satu lainnya dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kedatangan jemaah haji kloter pertama debarkasi Palembang pada Jumat 13 Juni 2025 diwarnai kabar duka. Seorang jemaah haji Muhammad Ali wafat di dalam pesawat saat transit pengisian bahan bakar di Bandara Internasional Muscat, Oman. Almarhum yang termasuk jemaah lansia ini diketahui sudah dalam kondisi sakit saat menjalani rangkaian ibadah haji. Jenazahnya dijadwalkan tiba di Palembang 3 hari kemudian bersama kloter berikutnya. Sekarang almarhum sedang proses di Oman untuk pengembalian ke Palembang. Rencana 3 hari setelah hari ini akan diterbangkan melalui kloter berikutnya. Meninggalnya memang dari selama menjalankan ibadah haji memang
posisi beliau sudah sakit. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke dokter terkait kondisi kesehatan beliau. Meski diselimuti duka, sebanyak 368 jemaah lainnya bersyukur bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kesannya bagus, baik. Semua berjalan lancar, jamaah rombongan kami sehat semua, termasuk Pak Haji Tukijo. Alhamdulillah semua sehat. Mudah-mudahan menjadi haji mabrur dan mabrur. Amin. Ini dengan ibu kandung, dengan istri, dengan bapak mertua. Oh, komplit. Orang Pak, alhamdulillah sehat Pak ya. Ada kendala Pak selama ibadah di sana Pak? Semua lancar. Cuaca cukup, cuma paling panas 43 derajat. Oh, 43 derajat. Tapi nggak ganggu ibadah kan Pak? Tadi sempat terlambat Pak pesawatnya Pak Gile. Oh, ada yang meninggal tadi di Oman. Mereka tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II sekitar pukul 5 pagi dan langsung menuju asrama haji Sumsel untuk proses pemeriksaan sebelum dipulangkan ke Kabupaten Oku Timur. Sebelumnya kloter ini berjumlah 370 orang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami MA memasuki babak baru. Suaminya, Brigadir AW, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Sumsel. Namun, proses hukum ini diduga mendapat tekanan dari sang ayah, seorang perwira polisi berinisial AKPS. Ia disebut melakukan intervensi terhadap korban, termasuk upaya intimidasi agar laporan KDRT tidak dilanjutkan. Tak hanya itu, AKPS juga diduga mengintervensi penyidik dan mengirim 4 anggota polisi ke rumah korban untuk mengantarkan surat cerai. Meski berstatus tersangka, Brigadir AW belum ditahan. Merasa proses hukum terganggu, korban MA resmi melaporkan AKPS ke Bidang Propam Polda Sumsel pada Jumat 14 Juni 2025. Terlapornya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kami mendatangi Propam Polda Sumsel untuk melaporkan dugaan oknum kepolisian yang melakukan intervensi yang berinisial S, yang mana S ini merupakan ayah kandung dari tersangka. Kami menilai intervensi ini sangat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan dan berpotensi menghambat keadilan bagi klien kami. Maka dari itu kami berharap Propam Polda Sumsel dapat menindaklanjuti laporan kami ini secara transparan dan objektif agar laporan kami ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Intervensi yang dilakukan oleh oknum ini adalah dalam hal ya selalu menghubungi atau meneror keluarga korban dan bahkan berdasarkan informasi yang didapat juga melakukan penekanan terhadap penyidik. Korban berharap laporannya dapat diproses secara objektif dan sesuai hukum. Diterornya tuh bukan ini ya, dari pihak polisi itu kemarin itu dari pihak Tabes datang ke rumah itu 4 orang polisi datang ke rumah itu mengantarkan surat gugatan cerai. Itu bukan 1 kali, sudah hampir 3 kali datang. Nah, itu mengganggu dan juga itu disuruh dari pihak bapaknya kan, setidaknya itu surat tuh sudah ada kan, pengirim saja sudah harus datang ini juga kemarin bapaknya datang ke sekolahan anak untuk melihat anak dan menjatuhkan nama saya, menjahatkan saya ke ibu-ibu yang murid-murid di sekolah TK anak saya, itu mengganggu. Sementara itu, AKPS menyebut kehadirannya hanya mendampingi anaknya saat diperiksa dan mengklaim surat yang dikirim ke rumah korban adalah surat mediasi atas perintah atasan. Kalaupun dituduh kami intervensi penyidik, ya apalah seperti kami ini pangkat kecil, masa mau intervensi orang Polda. Jadi kami semuanya perkara ini kami serahkan sama pengacara. Saya hanya mendampingi anak kami. Teror dalam bentuk apa? Teror dalam bentuk apa itu? Itu katanya ada polisi datangi rumah korban, itu apa Pak sebenarnya Pak? Betul. Itu bukan tugas saya, itu dari Kabak SDM Polrestabes, karena di sini kan anak kami menuntut gugatan cerai kepada istrinya. Karena istrinya pertama lari dari rumah tanpa izin suami sampai sekarang. Kemudian dia mohon maaf
laporan polisi sudah di Krimum Polda, tempatnya unit Jatan Ras yang megang perkara itu, adanya perselingkuhan atau asusila sudah dipasarkan ya Pak pengacara ya, sudah kami di Polda. Jadi anak-anak kami mengajukan gugatan cerai kepada pimpinan kami khususnya di Poltabes. Nah itu rangkaian yang anggota Propos yang ada di rumah itu, rangkaian perintah-perintah dari pimpinan kami untuk mengantar surat panggilan maupun surat minta keterangan. Tapi ternyata yang bersangkutan tidak kooperatif, tidak pernah datang ke Polrestabes Palembang. Di sisi lain, kuasa hukum Brigadir AW menilai penetapan kliennya sebagai tersangka terlalu terburu-buru dan tidak didukung bukti cukup. Klien kami Arif Yulianto sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit 2 PPA Polda Sumsel. Kami telah melakukan mengajukan gugatan pra peradilan dan terus melakukan banpol ke Polda dan ke Dumas Presisi ke Kapolri, Mabes Polri. Dan selanjutnya juga kami melakukan laporan ke Propam Polda Sumsel terkait tindakan dari unit PPA ini yang telah menetapkan tersangka kepada klien kami. Dan menurut kami, sepanjang kami mengikuti kasus ini, itu tidak cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka. Makanya kami akan melakukan langkah-langkah hukum sekuat tenaga, sehabis-habisan kemampuan kami semaksimalnya. Mereka juga mengajukan pra-peradilan dan melaporkan penyidik ke Propam karena dianggap tidak profesional. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tunggu bentar. Diki Darmawan, tersangka pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswa di Palembang, akhirnya ditangkap polisi. Aksi pencurian itu terjadi pada 11 Juni 2025 dengan modus berpura-pura minta diantar. Pelaku menghadang korban di kawasan Pemkot Gandus dan meminta tumpangan ke Tanjung Aur, Bukit Lama. Korban yang hendak berangkat kuliah merasa iba dan bersedia memberikan tumpangan. Dalam perjalanan, pelaku menawarkan diri untuk membawa sepeda motor dan korban pun mengizinkan. Saat korban diminta mampir ke warung untuk membeli minuman, pelaku memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur bersama motornya. Korban yang mencoba menggagalkan aksi itu terseret hingga 40 meter dan mengalami luka. Teriakan korban sempat mengundang perhatian warga, namun pelaku berhasil melarikan diri. Ada seorang korban yang mana sedang mengendarai kendaraan. Saat itu dia diajak di-stopin oleh orang lain dengan tujuan minta antar ke suatu tujuan. Setelah itu di tengah perjalanan si korban diminta untuk turun untuk membeli minuman. Setelah itu motor berusaha dibawa kabur oleh si pelaku tersebut, yang mana yang tadinya numpang tadi. Selanjutnya si korban mencegat si pelaku, mencegah untuk diambilnya motor tersebut, namun pelaku tersebut tidak mau berhenti. Akhirnya sang korban terseret sejauh 4 meter, 10 meter. Untuk pelaku sendiri Bang, gimana bisa diamuk warga itu Bang? Untuk setelah kejadian tersebut, si korban berteriak dan akhirnya banyak masyarakat yang datang ke lokasi tersebut. Kini tersangka ditahan di Polsek Ilir Barat 1 Palembang dan dijerat hukuman hingga 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dihukum warga usai tertangkap mencuri sepeda motor di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Pelaju pada Kamis 12 Juni 2025. Aksi pelaku diketahui warga saat berusaha membawa kabur motor korban. Terdesak, ia meninggalkan motor curian dan bersembunyi di sebuah rumah kosong tak jauh dari lokasi kejadian.
Warga yang marah mengepung dan menangkap pelaku di dalam rumah tersebut. Meski sempat dihukum massa, pelaku akhirnya diselamatkan polisi dan segera membawanya ke polsek setempat. Pelaku diketahui berinisial D, warga Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Ia merupakan residivis kasus serupa dan diduga sudah beberapa kali melakukan pencurian motor di wilayah Palembang. Untuk kronologinya, jadi tersangka ini ditangkap oleh massa pada saat melarikan diri membawa motor di daerah Pulau Layang TKP ditangkapnya. Ada berapa pelakunya, Bang? Untuk pelaku 1 orang. Bang, selanjutnya Bang, untuk TSK ini Bang, sudah kita amankan Bang? TSK sudah diamankan oleh tim Reskrim Polsek, sekarang berada di Polsek. Untuk kronologinya pada saat TSK ini mencuri motor, ternyata ketahuan oleh pemilik motor tersebut, lalu dikejar. TSK itu panik, lari membawa motor tersebut. Pada saat sampai di Pulau Layang, dia meninggalkan motor dan lari ke dalam rumah kosong. Di rumah kosong itu dikejar oleh massa dan langsung juga anggota yang mendapat informasi langsung datang ke tempat TKP itu dan langsung diamankan. Sempat terkena pukulan juga oleh massa sehingga langsung diamankan juga ke polsek oleh anggota Polsek Pelaju. Bang, itu residivis apa itu Bang pelakunya? Untuk pelaku, info sementara dia memang sudah beberapa kali mencuri motor di daerah Palembang dan daerah Indralaya. Kini pelaku kembali harus berhadapan dengan hukum dan terancam penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terus semalam rombongan Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1342, pemerintah kota menyiapkan berbagai agenda wisata sepanjang Juni 2025. Rangkaian acara mencakup wisata olahraga dan budaya melalui gelaran Ampera Tourism Run 2025, serta wisata kuliner lewat Festival Masakan Halal Nusantara dan Pesona UMKM. Momentum ini diharapkan mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan hingga 15% dari total target 2,3 juta wisatawan sepanjang tahun. Selama Juni, diperkirakan sekitar 15.000 wisatawan akan datang berkunjung. Kita menargetkan mungkin ya bisa ada peningkatan lah, sekitar 10-15% lah. Kita ambil khusus untuk bulan Juni ini aja. Kenaikan wisatawan dari target kita 2,3 juta. Mungkin dari kegiatan-kegiatan festival kuliner tadi, puncaknya Gemilang Palembang Raya, itu akan menambah 5.000 lagi. Jadi sekitar 10 sampai 15.000 lah. Kembalinya status Bandara Sultan Mahmud Badarudin II sebagai bandara internasional juga diyakini menjadi daya tarik tambahan, khususnya wisatawan mancanegara yang ingin menikmati pesona Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aku masuk nian ke kantor ini kemarin. Jam 5-an. Tim elit Pro Akademi Sriwijaya FC U20 terus mematangkan persiapan jelang bergulirnya kompetisi EPA Liga 2 musim ini. Setelah menjajal kekuatan tim di Lampung, skuad Puda Laskar Rongkito dijadwalkan melanjutkan uji coba ke Pulau Jawa pekan depan menghadapi Persita Tangerang U20. Uji coba ini menjadi bagian dari strategi penguatan mental dan teknik pemain. Manajemen menilai menghadapi tim-tim asal Jawa penting untuk mengasah kemampuan serta meningkatkan kepercayaan diri jelang kompetisi resmi. Jika meraih hasil positif saat melawan Persita, tim direncanakan langsung bertolak ke Bandung untuk uji coba lanjutan. Namun, jika belum sesuai harapan, mereka akan kembali ke Palembang untuk melakukan evaluasi. Hasil yang memuaskan, target saya hasil yang memuaskan. Kalau mereka ini mainnya di Tangerang nanti bagus, kita nggak pulang lagi ke Palembang, kita langsung berangkat ke Bandung. Di Bandung itu berarti kita ada 2 klub di sana untuk bermain, ya lawan Persib Bandung, lawan Garut ya. Nah makanya kita mungkin makan waktu 5 hari selama perjalanan itu. Kurang baik, kurang bagus karena skornya lawan Persita Tangerang nanti kurang baik, kita mungkin balik kanan lagi ke Palembang. Kita lakukan latihan rutin lagi. Saat ini tim EPA Sriwijaya FC U20 sudah terbentuk dan diperkuat 30 pemain terbaik pilihan pelatih dan tim pencari bakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. $6 lembar uang pecahan Rp10.000 milik seorang pemilik warung sembako di kawasan Sukawinatan, Kecamatan Sukarami, Palembang diduga palsu.
Uang tersebut diterima dari seorang ibu rumah tangga yang sebelumnya berbelanja di warung miliknya. Awalnya sang pemilik warung tidak menyadari adanya kejanggalan pada uang tersebut. Kecurigaan muncul setelah uang itu diberikan kepada tetangganya yang hendak menukarkan uang namun ditolak karena diduga tidak asli. Merasa resah, pemilik warung kemudian menangkap wanita tersebut saat kembali berbelanja dengan uang serupa. Pelaku lalu diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut. Bayar 20.000 beras ini dia beli itu sekilo, sudah itu susu 2 ekor. Pas dia bayar, cak, iyalah berarti duit inilah yang belanja tempoh hari. Nah, duitnya sama dengan yang belanja tempoh hari. Sementara itu, perempuan tersebut mengaku mendapat uang dari seorang pedagang di pasar tradisional Perumnas saat berbelanja. Itu duit itu dari mana gitu? Aku dapat dari pasar itu lah, Pak. Dari pasar mana? Dari pasar Perumnas. Dari pasar Perumnas? Duit itu? Kita belanja apa jualan? Belanja, Pak. Nah, aku tak perlu ngitung, Pak. Karena sosok, aku tak perlu tahu berapa itu. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memastikan apakah pelaku terlibat dalam jaringan peredaran uang palsu. Didi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran sebuah alat berat yang tengah beroperasi di area peti kemas Pelabuhan Bom Baru Palembang. Api muncul saat alat berat tersebut memindahkan kontainer. Diduga berasal dari konsleting listrik pada komponen mesin, lalu menyambar ke bagian lainnya. Api cepat membesar dan sulit dikendalikan operator. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi menurunkan 5 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung sekitar 30 menit dan dibantu petugas pelabuhan. Awalnya kita mendapatkan informasi itu rumah, namun setelah kita dalami bahwa yang terbakar itu unit alat berat atau forklift yang ada di seputaran dalam Pelabuhan Bom Baru. Itu mobilnya lagi beroperasi atau diam atau parkir gimana? Mobilnya lagi beroperasi, mobil lagi beroperasi, mengangkat dan memindahkan kontainer. Untuk asal api dari mana, Pak? Jadi, Pak? Asal api menurut keterangan di lapangan tadi malam itu berawal dari konsleting pada bagian mesin. Pada bagian mesin konsleting sehingga api itu tidak bisa dikendalikan oleh pihak operator alat berat itu sehingga dia membesar dan membakar unit itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi perampokan di sebuah kios BBM eceran kawasan Gandus, Palembang pada Minggu 8 Juni 2025 dini hari. Pelaku yang mengenakan helm dan jas hujan tampak menodongkan senjata tajam ke arah penjaga kios. Sambil mengancam, pelaku memaksa korban membuka laci dan menyerahkan uang tunai. Dalam kondisi ketakutan, korban tak mampu melawan dan terpaksa menyerahkan hasil penjualan sebesar 3 juta rupiah. Usai menjalankan aksinya, pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor tak jauh dari lokasi. Bermodalkan rekaman kamera pengawas, korban melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dia langsung datang, bawa barang, langsung ngancam. Bawa barang ada berapa orang nggak? Yang masuk cuman Siko, Nah yang Sikonya nunggu di motor. Itu sambil gimana mereka datang tuh nggak langsung ngomong apa? Ya pas datang langsung ngomong, nanya duit langsung. Terus kita gimana reaksinya? Ya langsung kita diem aja, mana dia nunjuk ke barang di kita. Ancamannya seperti apa? Ancaman dia tuh nanya duit kan. Nah pas di mana duit kau, ujinya kan. Tunjuklah ujinya. Kalau udah ditunjuk ke ujinya, mati kau, dia ngomong itu. Ya kita diam. Setelah itu dia nyari-nyari ketemu kotak itu kan. Langsung dimbeknya. Berapa total kan? Kalau totalnya 3 lebih. 3 juta ya? Iya.
Saat ini Polsek Gandus tengah menyelidiki kasus tersebut dan memburu para pelaku. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Detik-detik ricuh terjadi saat proses pencacahan daging kurban di halaman Masjid Hakul Yakin, Jalan Wahid Hashim, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Suryanto, 52 tahun, tiba-tiba dibacok seorang pria. Saat kejadian, Suryanto yang juga ketua RT setempat tengah memotong daging bersama panitia lainnya. Tanpa peringatan, pelaku mendekat dan mengayunkan sebilah parang ke arah wajah korban. Serangan itu membuat korban terluka serius. Pelaku langsung melarikan diri usai melakukan aksinya. Warga kemudian segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Sementara itu pelaku ditangkap dan kini dibawa ke kepolisian. Pas lagi motong itu tiba-tiba di itu, Pak? Iya. Sudah ada masalah belum sebelumnya? Nah, kalau masalah nggak kasih, Pak. Cuma kami kurang tahu juga, Pak. Sisi paham pada saat itu, Pak. Istilahnya kelintas baik itu kan. Hingga kini motif pembacokan masih didalami. Polisi masih melakukan pemeriksaan pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan masih menunggu keputusan Gubernur terkait penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan untuk provinsi. Saat ini 3 kabupaten dan 1 kota di Sumatera Selatan lebih dulu menetapkan status siaga. BPBD mendorong percepatan penanggulangan karhutla mengingat potensi ancaman terus meningkat. Begitu status siaga ditetapkan Gubernur, BPBD akan segera mengajukan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa 4 unit helikopter, 1 unit patroli udara, dan 3 lainnya untuk operasi waterbombing. Sementara itu, daerah-daerah rawan karhutla diimbau segera menyusul menetapkan status siaga sebagai kesiapsiagaan dini. Kita sudah melakukan monitoring dan evaluasi kepada perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan perkebunan maupun perusahaan kehutanan, untuk melihat sejauh mana kesiapsiagaan baik itu personil maupun peralatan yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk awal memang kita akan minta ada 4, 3 waterbombing, 1 heli patroli, tapi akan melihat juga instalasi terutama nanti di puncak musim kemarau. Apabila nanti memang diperlukan penambahan, kita akan melakukan koordinasi dengan BNPB untuk meminta bantuan baik itu heli patroli maupun heli waterbombing. Berarti masih menunggu status siaga dari Gubernur? Iya, karena itu sebagai salah satu dasar kita untuk meminta bantuan heli. Hingga saat ini, tercatat 523 titik api telah terdeteksi di Sumatera Selatan. Musim kemarau tahun ini diprediksi lebih panjang dibanding tahun lalu, dengan puncaknya terjadi pada Agustus hingga Oktober. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas sebuah rumah makan merekam ketika sebuah minibus merah menabrak 2 gerobak makan di Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarame, Palembang, Selasa 10 Juni 2025 pagi. Minibus yang dikemudikan sopir taksi online itu diduga hilang kendali akibat mengantuk setelah kelelahan menerima banyak pesanan penumpang. Akibat tabrakan, gerobak gorengan dan somai rusak parah, sementara 1 penjual mengalami luka. Kejadian terjadi saat para pedagang tengah duduk di tepi jalan sebelum kendaraan melaju kencang dari arah Sukawinatan dan langsung menghantam dagangan mereka. Sopir disebut telah berjanji akan bertanggung jawab mengganti kerugian para pedagang. Insiden ini pun sempat viral setelah rekaman peristiwa diunggah ke media sosial. Ya, kena itu tuh gerobak 2, yang hancur 1, yang parahnya. Jadi nggak ada korban luka. Kalau luka cuma luka lecet doang, yang jualannya kan. Kondisi gerobak tadi gimana?
kondisi gerobak yang itu hancur, masih pecah. Yang somai? Ya, somai itu parah. Para pemilik dagangan kini masih menunggu realisasi pertanggungjawaban dari pengemudi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah sempat melarikan diri ke Kabupaten Ogan Ilir, pelaku pembacokan ketua panitia penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Hakul Yakin, Palembang, akhirnya menyerahkan diri. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pelaku berinisial D menyerahkan diri usai mendapat peringatan dari unit reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang. Polisi juga menyita sebilah golok yang digunakan pelaku untuk melukai korban. Usai pemeriksaan, pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan keterangan kepolisian, motif penganiayaan berawal dari ketersinggungan tersangka tidak dilibatkan dalam kepanitiaan kurban. Si pelaku tidak diajak dalam kepanitiaan pemotongan sapi kurban. Untuk golok, ketika setelah terjadi pemotongan sapi, ada anak kecil yang membawa golok ini pulang ke rumah. Kemudian dipinjamlah oleh pelaku. Dengan golok inilah pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman video di media sosial memperlihatkan aksi perkelahian antara dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang. Dalam video tersebut, sejumlah orang tampak mencoba melerai, namun ada pula yang justru ikut melakukan pemukulan. Kedua pegawai yang terlibat diketahui baru saja dilantik sebagai P3K. Keributan diduga dipicu ketersinggungan di media sosial yang berujung saling tantang hingga berakhir bentrok di halaman kantor. Salah satu pegawai berinisial D mengalami luka lebam akibat pukulan yang diduga dilakukan lebih dari satu orang. Ini penyebabnya adalah ketersinggungan di media sosial. Terindikasi juga ada pihak luar yang kemarin juga di video mungkin bisa lihat ada pihak luar yang ikut terlibat, itu yang kita sayangkan sebenarnya. Kenapa ada sampai pihak luar masuk ke kantor ikut dalam keributan itu. Nanti kita lagi inventaris siapa mereka ini siapa, apakah pegawai PU atau pegawai PHL atau memang orang luar yang diajak ke dalam. Pak, untuk dua pegawai yang berkelahi ini Pak, itu ASN, honor atau apa statusnya Pak? P3K. P3K semua Pak ya? Maka tadi yang berdasarkan BAP kita tadi memang salah satu pihaknya di korban sudah melapor ke Polrestabes. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Sementara itu, Dinas PUPR tengah melakukan pemeriksaan internal dan menyatakan akan memberikan sanksi etik kepada kedua pegawai yang terlibat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Empat pengedar narkoba diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel di Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat terkait peredaran narkoba di wilayah tersebut. Petugas kemudian melakukan penyamaran dan menghubungi salah satu pelaku untuk transaksi seberat 1 kg. Tak lama pelaku datang bersama 3 rekannya menggunakan sepeda motor dan sebuah minibus. Saat hendak ditangkap, minibus yang dikendarai salah satu tersangka melaju kencang hingga akhirnya terguling di tepi jalan. Dari pemeriksaan awal, para pelaku mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seorang bandar di Kecamatan Pemulutan. Petugas selalu melakukan penggeledahan di lokasi yang disebut dan menemukan tambahan sabu seberat 3 kg serta ribuan butir pil ekstasi. Sementara bandar tidak berada di tempat dan kini masih dalam pengejaran. Petugas melakukan tindakan tegas, yaitu menembak ban mobil kendaraan Terios sebelah kiri belakang yang dinaiki oleh tersangka 3 dan 4. Dengan kecepatan tinggi, ban meletus, ya, akhirnya kendaraan ini yang dinaikin oleh tersangka 3 dan 4 terperosok dan terguling-guling. Setelah kita amankan tersangka 1, 2, 3, dan 4, kita melakukan pengembangan, kita temukan barang bukti sabu 3 paket lagi, ya, dalam kardus dan inek yang siap jual di wilayah OI dan Palembang.
Total barang bukti yang disita dalam kasus ini mencapai 4 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Keempat tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan masih menjalani pemeriksaan. Mereka terancam hukuman hingga pidana mati. Rezky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kopda B, terdakwa penembakan 3 anggota Polri dari Polsek Negara Batin, Lampung menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 104 Palembang Rabu 11 Juni 2025 pagi. Sidang mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Auditor Militer 105 Palembang. Dalam dakwaan, Kopda B didakwa melakukan pembunuhan berencana, melanggar undang-undang darurat, serta perjudian. Ancaman hukuman maksimal yang dikenakan adalah hukuman mati. Berkas dakwaan juga mengungkap sejumlah fakta. Salah satunya pengakuan Kopda B bahwa arena judi Sabung Ayam sudah beroperasi sejak 2023. Untuk menjaga keamanan lokasi, ia disebut rutin memberikan uang senilai Rp200.000 hingga Rp500.000 pada oknum anggota TNI dan Polri yang datang ke tempat perjudian tersebut. Kopda B juga mengaku pernah menyampaikan rencana pembukaan arena Sabung Ayam pada Kapolsek Negara Batin. Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota TNI dan Polri yang datang ke tempat lokasi perjudian, karena dalam setiap terdakwa menyelenggarakan perjudian dapat dipastikan ada yang datang. Karena itu terdakwa memberikan masing-masing kepada setiap oknum tersebut uang sebesar Rp200.000 sampai Rp500.000 jika ramai pengunjung yang bermain judi, dan uang yang diberikan terdakwa sebut sebagai jatah uang bensin. Pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, terdakwa dan satu datang ke kantor Polsek Negara Batin menemui Kapolsek Negara Batin atas nama Ibtu Lucianto S.A. Saat bertemu terdakwa dan satu memberitahukan Ibtu Lucianto S.A. dengan maksud minta izin untuk mengadakan perjudian Sabung Ayam dalam event besar atau menggunakan undangan. Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 di lokasi yang biasa digunakan, yaitu di Umbul Karangmanik Register 44 Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Namun saat itu Ibtu Lucianto S.A. hanya berkata hati-hati dan jangan bikin keributan. Namun pihak keluarga almarhum melalui kuasa hukumnya membantah tudingan itu. Mereka menyatakan tidak pernah ada pertemuan antara Kopda B dan Kapolsek selama insiden penembakan terjadi. Kalau menerima 100-200 ribu itu kan bukan kepada Kapolsek toh, bukan kepada korban, tapi kan oknum polisi yang lain. Itu kan kita tidak mau mengaitkan ke arah situlah. Itu kalau misalkan tadi bilangnya Kapolsek mengizinkan dan hati-hati, harus kita buktikan gitu, dan kita bisa buktikan bahwa hari itu Pak Kapolsek tidak ada di tempat gitu. Nanti kami akan upayakan untuk meminta tambahan saksi yang membuktikan bahwa Pak Kapolsek saat itu tidak ada di tempat. Masa iya sih izin judi Sabung Ayam 100.000, perputarannya ratusan juta lah, nggak mungkin banget lah itu, jauh lah itu. Sementara itu terdakwa lain Pel2L turut diadili dalam kasus yang sama. Ia didakwa pasal perjudian dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 16 Juni 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Empat komplotan perampok yang korbannya mayoritas pria di Palembang, Sumatera Selatan diringkus tim Satreskrim Polrestabes Palembang. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di kota tersebut. Mereka adalah RY, AL, RS, dan seorang perempuan IS. Peran IS dalam aksi kejahatan ini cukup sentral. Ia menawarkan jasa kencan melalui aplikasi, lalu mengatur pertemuan dengan korban di sebuah hotel. Setelah pertemuan, IS menuduh korban membayar tidak sesuai kesepakatan. Ia kemudian menghubungi 3 pelaku lainnya yang langsung datang dan merampas barang-barang milik korban termasuk ponsel dan sepeda motor. Yang notabene percecokan itu seolah-olah adanya perbedaan tarif yang dimaksud oleh Cika, yang dimana yang diminta adalah 800 bukan 300.000. Namun sejatinya drama itu adalah bagian daripada modus yang digunakan oleh pelaku yang telah bermufakat oleh pihak-pihak. Karena spontan terjadi percecokan tersebut, datanglah 3 orang laki-laki. Saat ini keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap kemungkinan tindak kejahatan serupa lainnya. Akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Setelah sepeda motornya dicuri, Ronaldo, seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan, melapor ke Polrestabes Palembang. Peristiwa itu terjadi di sebuah kos di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, saat Ronaldo tengah mengerjakan tugas kuliah. Ia mendengar suara motor dinyalakan. Awalnya, rekan Ronaldo mengira itu milik penghuni kos lainnya. Namun setelah dicek, motor yang menyala tersebut ternyata milik Ronaldo. Pelaku sempat dikejar warga dan terjatuh namun tetap berhasil kabur. Lagi kerja kelompok tuh, terus aku nih keluar buat ngerokok tadi tuh, terus terdengarlah suara motor hidup kan, aku kira motor tetangga tadi Pak, terus aku lihat tadi itu motor, pokoknya mirip motor kawan aku Pak, motor si Ronaldo ini Pak, tapi posisi motor itu lah selesai dieksekusi oleh maling itu Pak, terus aku teriaknya pas dia lah di luar panca itu Pak, tidak sempat lagi nak teriak maling, malingnya kan linglung Pak, kejadian itu. Terus juga kami kejar itu tidak dapat, tapi dengar dari warga-warga sana katanya dia sempat nyampak di simpang 4 depan panca itu Pak. Iya. Artinya ini ada kunci ianya Pak. Ketemu di jalan itu. Pelakunya itu uang berapa? Pelakunya itu ada uang 2 Pak. Satu itu pakaian hitam semua salah Pak. Satu orangnya pakai masker, terus satu orangnya lagi itu nunggu di motor. Sebuah kunci yang diduga milik pelaku ditemukan di lokasi dan kini dijadikan barang bukti dalam laporan ke polisi. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nada Saad Jodat Muhammad, mahasiswa asal Sudan yang menempuh studi di Universitas Sriwijaya, melaporkan kasus penipuan ke Polrestabes Palembang. Penipuan bermula saat korban mencari kos baru melalui media sosial. Ia tertarik pada sebuah iklan dan menghubungi seseorang yang mengaku bernama Salman sebagai pemilik kos. Korban lalu diminta mentransfer uang muka sebesar 1,5 juta rupiah untuk menyewa kamar yang ditawarkan. Namun setelah pembayaran dilakukan, terlapor tak lagi memberikan kabar. Merasa curiga, korban mendatangi lokasi kos yang dimaksud. Pemilik kos yang sebenarnya mengaku tidak mengenal nama yang disebutkan korban. Untuk apa uang itu? Untuk kos. Kos berapa uangnya? 1.500.000. 1.500.000. Oh, kita kuliah di Palembang? Ya, kuliah di sini dulu. Oh, di sini. Itu yang nipu siapa? Tidak tahu orangnya. Enggak tahu orangnya. Kita kenal dari mana? Di sosial media? Ya, di sosial media. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi dan korban berharap pelaku segera ditangkap. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kapan kejadiannya, Rek? Sebuah mobil SUV menghantam median jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Kerasnya benturan membuat kendaraan tersebut terbalik. Mobil dikemudikan Yudi Almidodo yang mengalami luka serius, bersama istrinya Sari yang menderita luka ringan. Mereka diketahui melaju dari arah Simpang Pasar Kuto menuju Simpang Pomal sebelum kendaraan oleng dan menabrak median jalan. Simpang Pomal, karena hilang keseimbangan mengantuk menabrak pohon dan trotoar. Jadi laka tunggal atau seperti apa? Laka tunggal. Untuk korban kondisi seperti apa? Kondisi korban sadar, hanya luka di bagian kepala. Diduga sopir mengantuk hingga kehilangan kendali. Akibat insiden ini, mobil rusak berat dan median jalan yang ditabrak mengalami kerusakan parah. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pempek telah lama menjadi ikon kuliner khas kota Palembang, Sumatera Selatan. Di antara beragam jenis pempek yang ditawarkan, pempek tumpah mencuri perhatian karena keunikannya, baik dari segi rasa, penyajian, maupun harga yang terjangkau. Kuliner ini bisa ditemukan dengan mudah di kawasan Pasar 16 Ilir, tepatnya di bawah Jembatan Ampera. Di lokasi ini lebih dari 40 pedagang menjajakan pempek tumpah setiap hari. Disebut pempek rakyat karena hanya dibanderol Rp1.000 per potong. Jajanan ini justru punya daya tarik tersendiri yang membuat pembelinya terus berdatangan.
Meski sederhana, peminatnya tak main-main. Dalam sehari, penjual bisa menghabiskan hingga 1.500 potong pempek saat hari biasa dan melonjak hingga 4.000 potong pempek saat akhir pekan. Tak hanya dari Palembang, pembeli juga datang dari luar kota untuk mencicipi rasa khas pempek ini. Hampir 5 tahun lebih sudah. Jualannya itu lah, pempek tumpah saja lah. Pempek tumpah. Dari sebelum viral gitu, baru sudah jualan. Kalau kita dalam hari-hari biasa minimal paling kencang 1.500 pempek yang laku. Tapi kalau kita sejak weekend, minggu kan, misalnya hari-hari tertentu lebih dari 4.000 gitu Kak habisnya. Ada dari Lampung, dari Lahat, dari ada juga dari Padang, dari Bangka. Banyak Kak gitu Kak dari mana-mana. Kalau untuk penjualnya ini minimal ada 40 wong lah jualan pempek. Bukan di sini Pe, ada juga di luar. Bagi yang tertarik mencoba, pasar ini buka dari pagi hingga sore. Beberapa pedagang juga menyediakan layanan pemesanan pempek dalam kemasan vakum, cocok untuk oleh-oleh atau dinikmati di rumah. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pempek menjadi ikon kuliner khas Palembang yang tak lekang waktu. Dari pasar tradisional hingga restoran ternama, sajian berbahan dasar ikan ini hadir dalam berbagai rupa dan cita rasa. Salah satu yang sempat viral adalah pempek tumpah versi kekinian, dengan penyajian unik yang ramai ditemukan di kawasan Pasar 16 Ilir. Tak banyak yang tahu sebagian besar pempek tumpah yang beredar di pasar tersebut berasal dari kampung kreatif pempek Tanggorajo 7 Ulu. Sentra produksi yang berdiri sejak 2020 ini perlahan menghidupkan kembali kawasan kampung Kapitan yang bersejarah. Salah satu penggeraknya adalah Aminah, produsen pempek yang telah memulai usahanya sejak 2003. Awalnya, ia menyuplai ribuan pempek setiap hari ke Pasar 16 Ilir. Namun, sejak kawasan Tanggorajo resmi berdiri sebagai kampung kreatif, permintaan kian melonjak. Ia kini memproduksi hingga 30.000 pempek per hari, menghabiskan 300 sampai 400 kg ikan kakap dan gabus, serta mempekerjakan sekitar 30 orang yang bekerja sejak pagi hingga malam. Kita sudah berapa lama nih Bu berkecimpung di pempek ini Bu? Dari 2003. Kampung pempek ini semenjak di tahun 2020 gitu kan juara 1 di kampung kreatif. Jadi dinamailah pempek Tanggorajo Cino. Jadi kampung pempek Tanggorajo Cino. Kalau ikan sih aku kadang 200 kilo, kadang 400 kilo. Sehari. Untuk pesanan gitu. Kalau untuk ikan sendiri apa nih Bu? Apa? Kalau untuk ikan sendiri apa nih? Ikan kakap. Kalau dalam satu hari itu bisa laku berapa Bu? Perkiraan Bu, rata-rata? Kalau rata-rata sih 20.000 pieces ke atas. Aku sih kalau jual di sini juga online gitu yang buat. Sampai pengiriman luar kota gitu. Dari sini melayani luar kota juga Bu? Kemana aja tuh? Luar kota itu kita sudah hampir seluruh sih. Cuman yang lancar tuh di Jabodetabek. Meski dijual dengan harga terjangkau, pempek buatan kampung ini tetap mengedepankan kualitas. Banyak pembeli dari luar kota datang langsung untuk menjadikannya hidangan penyambut tamu istimewa. Untuk biasa sih memang kalau misalkan ini kan aku beli karena ada tamu dari luar Palembang. Jadi memang ini untuk makan di rumah karena ada saudara dari luar Palembang. Kalau untuk harga sendiri gimana Mas? Untuk harganya di sini memang 1.000-an dan juga gede-gede, makanya kenapa aku pilih di sini daripada di tempat yang lain, dan juga di sini juga bersih dan higienis kayak gitu. Dan untuk rasa bagaimana Mas? Untuk rasanya tuh nggak kalah ya kayak di pempek-pempek yang lainnya yang bahkan yang lebih mahal. Bahkan ini tuh menurut saya lebih enak daripada di tempat pempek yang lebih mahal itu. Makanya lebih baik saya di sini dapat yang harga lebih murah tapi dapat juga enaknya. Kini Kampung Kreatif Tanggorajo menaungi 11 produsen pempek yang aktif berproduksi. Keberadaannya tak hanya memanjakan lidah para pecinta pempek, tapi juga menjadi denyut baru ekonomi rakyat di tepian Sungai Musi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Di sebuah rumah kayu sederhana di kawasan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, tangan-tangan rentan Nenek Zubaidah masih cekatan meracik adonan martabak. Meski usia terus bertambah, semangatnya tak pernah surut untuk mencari nafkah. Sudah 18 tahun, ia menekuni usaha martabak isi. Awalnya, kentang menjadi bahan utama. Namun, sejak harga bahan pokok melonjak 2 tahun terakhir, ia beralih ke ubi sebagai isian. Pilihan itu justru membawa keberkahan. Rasa martabak tetap digemari pelanggan, bahkan bisa laku hingga 500 buah per hari. Dengan alat masak seadanya, ia mencampur tepung terigu, minyak, garam, dan air hingga menjadi adonan. Ubi rebus yang telah dibumbui dan dipotong kecil dimasukkan sebagai isi. Setelah itu, martabak digoreng hingga matang dan siap dikemas. Setiap harinya, Nenek Zubaidah mampu meraup pendapatan antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Sebagian disisihkan untuk modal, sisanya digunakan untuk kebutuhan harian. Martabak ubinya dijual seharga Rp800 per buah. Murah, namun cukup untuk terus menyalakan bara hidup. Walaupun ubi ini alhamdulillah, ya bersyukur kan masih banyak peminat walaupun ubi. Cuma itu kita rasa jangan dikurangi kan. Mana kita makan lemak, kalau wow itu cuma. Kira-kira untuk jualan martabak ini sudah berapa lama, Nek? Lah sudah sekitar dengan kentang 18 tahun. 18 tahun. Iya. Ini untuk uangnya untuk apa nih, Mbak? Untuk menopang perekonomian? Iya, untuk nak makan, cuma untuk sewa rumah, macam-macam lah, cuma untuk sakit nak berobat. Iya. Bagi Nenek Zubaidah, usia bukan batas untuk tetap produktif. Lewat martabak ubi, ia menggenggam harapan dan menghidupi keluarga. Satu gorengan kecil yang syarat makna. Reski Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktora pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.